Ya, kembali lagi dengan saya Dina Seliana. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia. Materi apa sih itu? Yaitu materi tentang teori belajar bahasa. Oke, kita masuk saja ke poin yang pertama. Apa sih belajar bahasa? Teori belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan keterampilan pembelajar dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Dengan itu, pembelajaran dapat diarahkan ke dalam 4 aspek. Untuk aspek yang pertama, yaitu aspek menyimak atau mendengarkan. Untuk yang kedua, yaitu aspek berbicara. Untuk yang ketiga, yaitu aspek membaca. Dan yang terakhir adalah aspek menulis. Baik, untuk poin yang kedua, yaitu mengenai prinsip-prinsip pembelajaran bahasa. Ada berapa sih prinsip pembelajaran bahasa? Oke, di sini prinsip-prinsip pembelajaran bahasa itu ada 4. Yang pertama yaitu mengetahui apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan minat belajar bahasa. Prinsip yang kedua yaitu keterpaduan keterampilan berbahasa disajikan secara terpadu seperti dalam kehidupan nyata. Untuk prinsip yang ketiga yaitu belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Untuk prinsip yang terakhir yaitu yang keempat adalah pentingnya kebermaknaan dalam pengajaran. Untuk poin yang ketiga yaitu mengenai cakupan pembelajaran bahasa. Yo, Dina sudah menjelaskan bahwa di poin pertama itu ada 4 aspek. 4 aspek apa sajakah itu? Nah, di sini dalam cakupan pembelajaran bahasa Dina akan menjelaskan mengenai apa sih menyimak, apa sih berbicara, apa sih membaca, dan yang terakhir apa sih menulis. Dengan tujuan tentunya. Yang pertama itu aspek menyimak. Aspek menyimak adalah mendengarkan atau mengarahkan perhatian dengan sengaja kepada satu suara atau menangkap pikiran orang dengan alat dengar. Dengan alat dengar apa? Dengan alat dengar kita. Dengan tepat dan teratur. Tujuannya untuk apa sih pembelajaran menyimak ini? Untuk yang pertama itu siswa memiliki keterampilan memahami dari segi kognitifnya. Untuk tujuan yang kedua yaitu siswa memiliki keterampilan mendengarkan ucapan orang lain. Oke, untuk tujuan yang terakhir yaitu tujuan yang ketiga, siswa dapat menangkap pokok pembicaraannya. Untuk aspek yang kedua yaitu aspek berbicara. Berbicara itu apa sih dalam pembelajaran bahasa? Berbicara yaitu melahirkan pikiran dan perasaan yang teratur dengan memakai bahasa lisan. Nah, tujuannya apa gitu? Tujuan pengajaran berbicara itu apa sih gitu ya? Yang pertama itu melatih siswa melahirkan isi hatinya atau meluapkan isi hatinya secara lisan dengan bahasa yang teratur dan kalimat yang baik. Untuk yang kedua yaitu memperbesar dorongan batinnya. Untuk yang ketiga itu menumpuk keberanian berbicara itu pada anak, gitu. Menumpuk keberanian berbicara pada anak. Untuk yang terakhir itu yang keempat, menambah pembendaharaan bahasa. Ya. Baik, untuk aspek yang ketiga yaitu aspek apa coba? Aspek membaca. Ya, apa sih membaca? Membaca adalah mengarahkan siswa untuk dapat mengetahui sesuatu dengan secara langsung gitu. Secara langsung membaca sendiri. Untuk tujuan yang pertama, apa sih tujuan pengajaran membaca ini? Tujuan yang pertama yaitu untuk meningkatkan kecepatan pemahaman siswa. Untuk yang kedua, memperbaiki kemampuan membaca oral atau lisan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan apresiasi sastra. Yang terakhir yaitu meningkatkan minat baca. Untuk aspek yang terakhir yaitu aspek menulis.
Apa sih aspek menulis dalam pembelajaran bahasa? Menulis adalah kegiatan mengarahkan siswa agar dapat terampil dalam menyusun atau memakai bahasa Indonesia dengan baik. Tujuannya apa sih? Yang pertama, siswa mampu menyusun karangan. Yang kedua, siswa mampu menggunakan kaidah bahasa dengan baik. Yang terakhir, siswa mampu berimajinasi. Kita memasuki poin terakhir, yaitu tentang landasan teori belajar bahasa. Ada apa saja dalam teori belajar bahasa? Yang pertama itu ada teori behavioristik. Apa sih behavioristik itu? Oke, teori belajar yang mendefinisikan atau mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku siswa diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Itu teori behavioristik. Untuk yang kedua yaitu ada teori generatif. Teori generatif yaitu menerangkan tentang dua teori lagi. Yang pertama itu ada teori nativisme. Apa sih nativisme? Yaitu lebih memperhatikan pada bakat. Yang kedua ada kognitivisme, yaitu lebih menekankan pada perkembangan kognitifnya. Yang ketiga yaitu teori konstruktivisme, yaitu teori yang menekankan pada kemampuan kognitif dan afektif untuk menjelajah dunia, berhubungan dengan orang lain dan keperluan diri sendiri sebagai manusia. Oke semuanya, untuk kesimpulan tentang teori belajar bahasa. Teori belajar bahasa adalah teori mengenai bagaimana manusia mempelajari bahasa. Dari tidak bisa berkomunikasi antara sesama manusia dengan medium bahasa menjadi berkomunikasi dengan baik. Manusia adalah makhluk sosial yang perlu berinteraksi serta butuh berkomunikasi dengan manusia lain. Nah, interaksi itu sangat penting pada saat manusia ingin menyampaikan eksistensinya. Agar interaksi itu berlangsung secara interaktif tentunya, kita pasti membutuhkan alat sarana atau media yang paling utama, yaitu apa? Yaitu bahasa. Berbahasa merupakan ciri utama yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Karena manusia bisa berbahasa, maka dari itu manusia sering disebut dengan makhluk sosial. Mungkin itu saja kesimpulan dari materi kita kali ini, yaitu materi tentang teori belajar bahasa. Jika ada yang kurang dipahami, silakan kalian cek keraguan kalian di kolom komentar. Oke? Bye-bye. Oke semuanya, terima kasih telah menyaksikan video kali ini dalam pembahasan teori belajar bahasa dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat ya. Amin. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Thanks for watching.